Shalom, perkenalkan nama saya Irene Sofie Cemandoen dengan NIM 23010333, Program Studi Manajemen Pendidikan Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Manado, dengan mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan dosen pengampu Merdevis Octavianus Penentuan MPD. Baik, materi yang akan saya bahas yaitu dimensi-dimensi komunikasi organisasi. Pengertian dimensi-dimensi komunikasi organisasi. Effendi 2012 halaman 112 mengatakan bahwa kehidupan organisasi dalam prosesnya terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi komunikasi internal dan dimensi komunikasi eksternal. Komunikasi internal terjadi dalam suatu organisasi yang terdiri dari seluruh karyawan, semua level yang disebut publik internal. Istilah publik internal sendiri mengacu pada baik itu manajer maupun orang-orang yang menjadi bawahannya. Sedangkan komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan organisasi pada publik yang dijadikan sasaran atau segmentasi. Berikut definisi komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal didefinisikan oleh Lawrence Gilberna dalam Effendi 2005 halaman 112-130 sebagai pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan atau organisasi guna terwujudnya tujuan perusahaan dengan strukturnya yang khas. Dan pertukaran gagasan itu berlangsung secara horizontal dan vertikal di dalam perusahaan yang menyebabkan pekerjaan dalam kurung operasi dan manajemen berlangsung. Komunikasi internal dalam sebuah organisasi ditunjang dalam beberapa bentuk antara lain yakni komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Effendi 2009 halaman 122 dan komunikasi eksternal adalah semua cara yang dilakukan oleh organisasi untuk berkomunikasi dengan khalayak yang dijadikan sasaran organisasi. Komunikasi eksternal ialah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Tujuan adalah menciptakan dan memelihara niat baik, goodwill, dan saling pengertian antara organisasi dengan khalayak. Berikut contoh dimensi-dimensi komunikasi organisasi. Yang pertama, dimensi verbal. Komunikasi verbal menggunakan kata-kata sebagai medium pertukaran informasi. Contohnya adalah percakapan lisan atau tulisan. Yang kedua, dimensi nonverbal. Komunikasi nonverbal melibatkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, dan nada suara untuk menyampaikan pesan. Gestur tubuh, senyuman, atau bahasa tubuh yang juga termasuk dalam dimensi ini. Yang ketiga, dimensi interpersonal. Fokus pada hubungan antara individu melibatkan komunikasi antara dua orang atau lebih seperti dalam percakapan sehari-hari. Yang keempat, dimensi pemetaan kepentingan. Menyelidiki kepentingan dan tujuan di balik komunikasi. Mengapa seseorang berbicara atau mendengarkan? Yang kelima, dimensi media sosial. Terkait dengan komunikasi melalui platform di media sosial. Pesan disebarkan melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Dan yang keenam, dimensi budaya. Memperhatikan bagaimana budaya mempengaruhi komunikasi, norma-norma, nilai, dan bahasa yang berbeda memainkan peran di sini. Dan yang terakhir, dimensi teknologi. Bagaimana teknologi mempengaruhi cara kita berkomunikasi, misalnya pesan teks, email, atau panggilan video. Dari kesimpulan dimensi-dimensi komunikasi organisasi merupakan elemen penting dalam kesuksesan suatu organisasi. Dengan memahami dan mengelola dimensi-dimensi komunikasi organisasi secara efektif, organisasi dapat mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja anggotanya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.